Shalom rekan-rekan, kesempatan ini kami membahas Aletheia Ministry, sebuah lembaga yang diperkasai oleh Pendeta Dr. Erwin Abraham Nuh Tantero bersama Angelina Tantero beserta alumni Institut Filsafat Teologi dan Kepemimpinan Jeffrey Jakarta, disingkat menjadi IFTK Jeffrey Jakarta, dan beberapa hamba Tuhan untuk membuat sebuah wadah pelayanan yang bergerak dalam pendidikan dan pelayanan praktis baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat interdenominasi. Didirikan pada tahun 2015. Hari ini kita sangat bersyukur bisa berbincang-bincang bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Erwin Abraham Nuh yang hadir di tengah-tengah kita. Kita bincang-bincang sedikit ya, Pak Erwin. Ada satu hal yang cukup menarik dari teologi kaum awam, dan dari saya ingin menanyakan apa yang dimaksud teologi kaum awam. Belajar teologi adalah suatu kewajiban untuk setiap orang-orang yang menjadi murid Yesus, yang kita sebut sebagai orang Kristen. Sesuai dengan kata teologi yang artinya terdiri dari dua kata theos, yaitu tentang Tuhan, dan logos itu adalah pengetahuan. Artinya teologis adalah pengetahuan tentang Tuhan atau tentang Allah. Maka itu teologi awam adalah suatu pembinaan untuk orang-orang awam agar mereka belajar mengerti bagaimana. Pertama adalah supaya mereka dapat mengerti Alkitab dalam konsep teologi untuk mereka bisa bertumbuh. Kedua, melengkapi mereka untuk turut dalam pelayanan. Sebagaimana teologi kaum awam memiliki dua pengertian yang merupakan dua sisi mata keping uang, dua sisi keping uang dari satu kesatuan. Nah, awalnya pengertian pertama adalah teologi kaum awam adalah suatu teologi menjadi dasar untuk memperdayakan kaum awam di dalam pelayanan. Itu karena ini adalah suatu konsep berpikir setelah terjadinya reformasi untuk menafsir ulang kata-kata di dalam apa yang dikatakan imamat universal. Oke, sesuai dengan Efesus yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16, dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pengembangan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Nah, di sini kita melihat adalah pertama adalah supaya kita ada dasar landasan iman untuk kita boleh bertumbuh
tanpa kita belajar dengan sesuatu cara yang sistematik, kita nggak mungkin bertumbuh dengan baik. Karena dengar khotbah melalui hanya 1 minggu sekali nggak cukup untuk membangun suatu konsep tentang firman Tuhan yang secara sistematis. Kedua, setelah bertumbuh, dia belajar di dalam pengetahuan tentang apa yang benar. Artinya, setelah belajar dari pembinaan ini, mereka tahu dasar-dasar iman yang benar untuk mampu tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu pada masa sekarang banyak muncul pengajaran-pengajaran di tengah kekristenan yang memberikan pengaruh dan yang tidak lagi bisa kita lihat sesuai dengan kebenaran yang ada di Alkitab. Maka itu, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, Alkitab mengatakan nanti pada akhir zaman akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Dan ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita memperlengkapi orang-orang awam untuk mereka tetap tidak digoyahkan. Kedua, mereka bisa bertumbuh. Di dalam pertumbuhan mereka itulah membuat mereka semakin dimampukan, mereka tidak tergoyah. Lalu ketiga, memperlengkapi mereka untuk terlibat di dalam pelayanan. Karena orang awam adalah orang-orang yang disebut sebagai imamat universal. Artinya dari yang tadi Bapak Erwin sudah jelaskan mengenai teologi kaum awam sendiri yang dimaksud, yang tadi Bapak juga ceritakan 3 poin penting, itu juga menjadi satu tujuan ya Pak untuk pembinaan teologi kaum awam. Justru tujuan karena melihat kepentingan dan situasi yang ada di dalam perkembangan kekristenan yang dari zaman ke zaman yang tidak pernah lepas munculnya pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, sejak mulai zamannya bapak-bapak gereja sampai sekarang, banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu tetap bermunculan. Nah, bagaimana untuk memprotek orang-orang, memprotek supaya mereka tidak dipengaruhi, maka mereka mesti belajar. Kalau boleh lebih dalam lagi Pak, bagaimana sistem yang dilakukan pada pembinaan teologi? Ya, enak, bosan, capek. Maka kami bikin dengan cara apa? Dibagi dengan level. Maka kita bikin ada level pertama. Di dalam level pertama mereka harus pelajari ada 8 mata kuliah. Yang pertama adalah berdasarkan itu adalah materi berkaitan dengan doktrin kekristenan. Nah, kedua, kita mulai masukkan level kedua adalah berkaitan dengan praktika. Karena di dalam teologi itu terbagi yang namanya biblical teologi, lalu ada praktika teologi dan teologi sejarah. Artinya apa? Di dalam perkembangan sejarah itu muncul pengajaran teologi yang di tengah-tengah zaman dan sejarah itu. Maka kita bilang historical teologi. Nah, ini menjadi dasar yang kita akan berikan kepada saudara-saudara yang ingin ikut dalam pembinaan teologi kaum awam. Terima kasih sekali atas penjelasannya
penjelasan lebih mendalam lagi tentang teologi kaum awam. Oke. Mari mengimbau untuk kita semua, siapapun sebagai anggota jemaat gereja, punya rasa tanggung jawab untuk turut belajar teologi sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Untuk awam ya pasti tidak seperti materi untuk bagi seorang yang dibina menjadi pendeta. Dan di dalam akademik ada juga yang namanya S1, S2, S3. Nah, kaum awam kita lebih kepada pertama dari sistem sertifikat. Nah, kita bagi sertifikat dengan level 1, level 2, level 3. Tapi kita akan mencapai kepada tingkat setara dengan D2. Nah, itu adalah untuk memperlengkapi semua belajar untuk semakin rasa tertarik dan tidak bosan. Ya, cukup menarik ya. Yang dari sekolah biasa santai-santai, oke, akhirnya ternyata di sisi lain mendapatkan strata dengan D2. Ya. Oke, kalau Mari tertarik, kita sama-sama siapkan diri untuk belajar. Ini adalah anugerah Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sampai jumpa. Adalah anak Allah. Allah sudah rencanakan semua indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Hari demi hari akan menuju suatu hal yang semakin indah, yang Allah nyatakan dalam hidupmu dan hidup saya. Karena engkau berharga, karena engkau adalah ahli waris, engkau adalah anak-anak Allah yang ada di dalam keluarga besar Allah di tengah-tengah hidup berharga bahkan. Tapi ingat, di dalam mata Tuhan kita memiliki jauh lebih berharga daripada orang dunia. Amin. Kita punya status yang berharga. Kita punya Allah yang menghargai kita, merasa kita itu sangat berharga. Maka itu kita akan dinyatakan kemuliaan kita itu sekarang belum kelihatan, tapi di saat-saat nanti ada waktu Tuhan yang sudah datang, maka itu akan kemuliaan ini akan dimunculkan menjadi indah. Saudara dan saya, jangan mengecilkan diri kita, apapun kita.